Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Kembali kita berjumpa dalam channel Paulus Rachel Ministry. Mari kita akan kembali melihat kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita mohon kehadiran Tuhan dan hikmat-Nya. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur merendahkan diri bersama-sama rekan-rekan kami seiman dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat iman kami di saat kehidupan pandemi ini, supaya nama-Mu dipermuliakannya. Terpuji nama-Mu, berfirman-Lah Tuhan. Kami siap untuk percaya dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini atau bulan ini tidak pasti kita menghadapi Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Namun di samping itu kita juga banyak menghadapi masalah pergumulan. Tipu daya iblis itu sedang bekerja dengan giat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi hari ini kita akan belajar dengan satu nasihat dari Rasul Paulus dalam Ibrani yang mengatakan tetap tegar hati. Ibrani 3 ayat 13 yang mengatakan demikian, 13b. Jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sekali lagi saya bacakan Ibrani 3 ayat 13b. Jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kata tegar kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya tidak mau menuruti. Ya, tidak mau menuruti. Jadi tidak sedikit akhir-akhir ini orang mengatakan kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Nah, kadangkala kita menjumpai kehidupan anak-anak Tuhan di luar daripada firman Allah. Sehingga kadangkala pula hamba Tuhan menasihati tidak sedikit di antara mereka. Menasihati, mendorong orang percaya untuk bertekun dalam iman. Tapi justru sebaliknya, kalau kita lihat hari ke hari, tindakannya bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Sehingga banyak orang yang tegar tengkuk, seperti di Mesir, Raja Fir'aun dan rakyatnya. Itu semua karena tipu daya iblis. Hari ini saya sajikan 3 tokoh yang tetap tegar hati dalam menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, baik dalam tugas keseharian sebagai pegawai maupun dalam persoalan keimanan, karena mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Kita mengenal siapa Ayub itu. Ayub itu luar biasa. Ayub seorang bapak kepala rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Dia tidak membiarkan keluarganya miskin. Anak ada 10. Karena itu dia berusaha maksimal mungkin
Dan kita melihat bagaimana sukses keberhasilan Ayub menjadi kepala rumah tangga sehingga sukses dan berhasil. Dia menjadi keluarga yang terkaya di daerah Uz pada zaman itu. Siapa yang tidak bangga kalau kepala rumah tangga bertanggung jawab dan kemudian sukses berhasil hidupnya? Tidak pernah kekurangan, bahkan berkelebihan. Harta numpuk, pembantunya banyak, anak 10. Tetapi dengan tiba-tiba ludes semuanya. Dikerjain oleh tipu daya iblis. Harta bendanya dirampok, anak-anaknya 10-nya mati, pembantunya ada yang dibunuh, dirinya sendiri penyakit dan tidak sembuh-sembuh, bahkan tambah parah. Lebih jahat lagi, istrinya mengutuki, matilah kau, kutukilah Allahmu. Coba bayangkan keadaan seperti itu. Ayub berkata apa? Dalam ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam keadaan nol, kosong, boleh katakan nol besar. Tapi Ayub punya hati iman yang luar biasa. Mengucap syukur. Belum tantangan yang berat itu dia harus hadapi. Biar ini menjadikan satu pelajaran buat kita sekalian. Yang lebih jengkel lagi, istrinya menghujat agar dia kutuki Allah dan kamu mati. Coba istri Anda seperti itu, kayak apa? Terjadilah rumah tangga yang kacau, hancur. Tapi Ayub tidak seperti itu. Ayub tetap tegar. Dalam ayat yang ke-22, di sana dikatakan dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di atas ayat 21 mengucap syukur, ayat 22 dia tetap memelihara kekudusannya. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itu keadaan Ayub. Dia tetap tegar, pertahankan kekudusannya walaupun penderitaan boleh hadir. Tokoh yang lain, 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesyak, dan Abednego, pegawai tinggi di tengah kerajaan Nebukadnezar. Dan ketiga pemuda ini menjadi kebanggaan raja. Sampai-sampai sobat karibnya, sepelayanan, boleh katakan sepegawai, iri hati. Karena itu mereka mendorong Raja Nebukadnezar untuk membuat patung dirinya. Tinggi, dari emas, wajahnya seperti Nebukadnezar. Dan ada peraturan. Semua penduduk datang ke alun-alun karena patungnya didirikan di situ. Begitu dengar bunyi musik, mereka harus sujud menyembah kepada patung itu.
Dan kalau tidak ada hukuman, sanksi, yaitu dibakar di gua api 7 kali lipat panasnya. Dan ternyata dalam perkara itu, begitu dibunyikan musik, semua menyembah sujud. Tapi 3 pemuda Ibrani dia tetap berdiri. Mereka tidak mau menyembah patung. Karena dia punya keyakinan iman di dalam Allah saja. Dikatakan dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Coba jawabannya tegas. Karena keyakinannya itu kuat, menyembah kepada Allah sesuai dengan hukum, 10 hukum Taurat. Mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar yang dari emas. Dan akhirnya ketika dia ditangkap, masukkan ke dapur api yang 7 kali panas. Tapi dikatakan firman dalam kitab Daniel, sehelai rambut satupun tidak ada yang hangus. Bahkan bukan 3, 4, 1 malaikat yang melindungi. Raja Nebukadnezar kaget begitu melihat keberadaannya. Kemudian diperintahkan dikeluarkan. Dan orang yang mendorong waktu memasukkan Sadrak Meshach Abednego ke jilat api dan mati. Nah, kita melihat begitu ketika pemuda ini dilepaskan dari dapur api, justru diangkat oleh Raja Nebukadnezar, punya kedudukan tinggi. Daniel 3 ayat 30 saya mengatakan, dan akibatnya masuk dapur api tetapi Allah menyelamatkan. Akhirnya ketiga pemuda itu selamat dan menduduki kedudukan tinggi. Habis menghadapi penderitaan, dia naik pangkat. Itu ketiga pemuda. Dia tetap taat kepada keyakinannya. Yang ketiga tokoh yang tetap tegar hati adalah Daniel sendiri. Daniel ini punya kehidupan doa yang luar biasa dan kuat. Dan hidup seperti inilah yang membuat teman-teman Daniel iri. Dan mereka berusaha mencari kesalahan Daniel. Punya pikir, maka mereka usulkan kepada Raja Darius. Supaya penduduk menyembah selain kepada dewa-dewa, menyembah kepada Tuanku. Di luar daripada itu, artinya menyembah Allah yang sesungguhnya akan dikena sanksi hukuman, yaitu masuk gua singa. Daniel tahu persis, dan pengumuman ini sudah merata seluruh negerinya. Tapi Daniel bukan tambah ciut imannya, tambah ciut doanya, enggak. Tapi justru bikin semangat. Akhirnya buka jendela di lotengnya. Dia menghadap ke kiblat
dan dia berdoa dengan suara nyaring. Nah, sahabat-sahabatnya yang sudah lama mengintip kehidupan doa Daniel, maka saat itulah kesempatan mereka menjatuhkannya. Dan akhirnya Daniel ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Kita lihat Alkitab, sepertinya manusia pegang kucing, singa tidak berani. Begitu hebatnya hubungan Daniel dengan singa-singa yang lapar, yang haus, tapi mereka saling sayang menyayangi. Raja Darius melihat hal ini, dia panggil Daniel. Daniel masih hidup. Dia bangganya luar biasa. Lalu Daniel dikeluarkan. Dan semua orang-orang, keluarga termasuk istri anak yang menangkap, yang menjerumuskan Daniel, yang menyalahkan Daniel, semua dikumpulkan. Kemudian dimasukkan ke gua singa. Habis dimakan. Coba bayangi. Berapa orang itu masuk gua. Dimakan singa yang lapar itu. Koyak-koyak badannya. Tapi sebaliknya Daniel mendapat pangkat kedudukan yang tinggi. Luar biasa. Walaupun dia menghadapi sebelumnya begitu parah, tapi melihat bagaimana untungnya Daniel, berkat besar yang luar biasa. Dan dia memberikan pangkat kedudukan yang tinggi. Daniel pasal 6 ayat 29, di sana jelas sekali. Dan Daniel punya kedudukan tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ketiga pembacaan pandangan di atas itu memberikan satu teladan kepada kita semuanya. Di akhir zaman ini, tipu daya iblis bekerja keras. Tipu daya dosa bekerja keras. Karena itu kita harus hati-hati, waspada, supaya kita tetap pegang teguh. Ketaatan dalam kekulusan, ketaatan dalam keyakinan, ketaatan dalam doa, itu merupakan berkat yang luar biasa. Biar hari ini firman menjadi kekuatan buat kita. Dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan firman menjadikan satu kehidupan buat kami. Supaya dalam hidup iman ini tetap taat. Karena yang ketaatanlah seperti Yesus memberikan teladan taat sampai mati. Dan itu dulu menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami percaya di balik masalah pergumulan hidup ada berkat yang luar biasa menantikan kita. Hamba berhenti, tapi firman-Mu hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.